مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين. Pertanyaan kita, jika godaan setan ditujukan untuk menguji keimanan manusia, hal ini berarti sudah menjadi skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menskenariokan setan supaya menguji keimanan manusia, jika pada akhirnya setan dijebloskan ke neraka? Padahal setan secara tidak langsung sudah membantu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menentukan tingkat keimanan manusia, mana yang baik dan mana manusia yang buruk. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW andai belum diturunkan saat ini ketika menghadapi masyarakat milenial yang penuh dengan pergumulan sains kebudayaan yang paradoks. Yang kedua apa tadi? Mohon maaf. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW andai belum diturunkan saat ini ketika menghadapi masyarakat milenial yang penuh dengan pergumulan sains kebudayaan yang paradoks. Ya. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus dengan voucher makan gratis di rumah makan Galinjo. Itu ya kan pertanyaannya titipan, harusnya yang dapat vouchernya yang nitip. Oke, yang nitip. Beliau cuman bacakan tidak dapat voucher. Masya Allah. Oke, jadi yang pertama tadi, wah ini unik bahasanya itu, sampai Allah kenapa nggak berterima kasih kepada setan itu. Tapi ya Masya Allah, intinya gini, Allah berfirman la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Janganlah engkau pertanyakan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kerjakan, karena sesungguhnya kita semua sebagai umat manusia yang akan ditanya. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala punya ketetapan yang mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Kenapa dan bagaimananya ada hikmah yang kita ketahui, ada yang tidak. Ada yang kita ketahui, ada yang tidak. Dan semua ketetapan Allah, semua apa yang Allah putuskan pasti baik. Ketika Allah mentakdirkan bahwasanya iblis itu durhaka, kemudian dia diusir dari surganya Allah, kemudian dia dilaknat, kemudian dia diberi tangguh oleh Allah untuk menggoda umat manusia sampai hari kiamat, maka itu adalah keputusan dan ketetapan Allah yang pasti ada hikmahnya. Kenapa kok Adam diciptakan, kemudian Allah memberikan kepada Adam sisi akal untuk berpikir, tapi juga diberi nafsu, yang itu sebagai ujian, itu juga ada hikmah. Ya, dan semua ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada hikmahnya. Di antara hikmah yang bisa kita ketahui, satu, kenapa kok iblis tetap disiksa, dan kenapa kok setan bala tentaranya tetap disiksa, padahal menurut asumsinya bantu Allah. Ini nanti saya luruskan. Karena kedurhakaan dia di awal, ya, dan kedurhakaan dia di awal itu menghadirkan kedurhakaan yang lain. Pintu utamanya terbesarnya adalah dari ujub dan kibr. Ujub itu bangga diri dan kibr adalah sombong. Maka mengatakan khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Iblis merasa api lebih baik daripada tanah, padahal belum tentu. Itu ujub. Karena dosa itulah pembangkangan dia, kemudian dia sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dia dan bala tentaranya dan pengikutnya nanti yang akan masuk ke neraka jahanam. Kemudian apakah Allah minta bantuan iblis dalam hal ini? Enggak. Allah tidak sedikit pun meminta bantuan.
apalagi harus berterima kasih. Allah Subhanahu wa taala ghaniyun 'an ibadih. Maha kaya, maha tidak bergantung kepada siapapun termasuk hambanya, apalagi kok iblis. Ya. Yang ada, kenapa iblis menggoda umat manusia itu adalah bentuk dispensasi dari Allah untuk ditangguhkan waktu penghukumannya, dan juga bentuk kejahatan dan juga kebandelan dari iblis. Ya, sudah salah, nggak ngerasa salah, bahkan ketika dihukum pun masih minta untuk bisa diberi kesempatan berbuat kejahatan. Orang salah tapi masih minta diberi kesempatan berbuat jahat, itu kan namanya kurang ajar. Ya sudah salah loh ini, nggak mau sujud sama Adam, nggak mau taat sama perintah Allah, masih minta diberi kesempatan berbuat jahat. Kejahatannya apa? Menggoda umat manusia. Gitu. Jadi dalam hal ini jangan salah persepsi bahwa Allah minta tolong ini sama setan itu. Ya, salah kaprah. Jadi demikian. Kemudian hikmah kenapa kok kita diuji? Kenapa kok umat manusia diuji? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka. Kalau nggak ada ujian, bagaimana Allah menentukan siapa yang berhak masuk surga, siapa yang berhak masuk neraka? Ya, sehingga ujian itu tujuannya adalah untuk nanti hikmahnya siapa dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala bertakwa dimasukkan surga, siapa dari hamba-hamba Allah yang ingkar dimasukkan ke neraka jahanam, waliyadzubillah. Kemudian pertanyaan yang kedua ini saya agak kurang paham terus terang maksud utama dari pertanyaannya, tapi yang sedikit saya tangkap, apa ajaran Rasulullah SAW untuk menghadapi situasi modern sekarang yang banyak dengan perkembangan sains dan yang lain sebagainya. Perlu difahami, Islam itu agama yang cocok dan tepat diamalkan sepanjang waktu, dimanapun, kapanpun, oleh siapapun. Nggak peduli di Indonesia, nggak peduli di Arab, nggak peduli di Eropa. Ketika yang dipegang itu adalah Islam, cocok untuk dijadikan pegangan. Tidak peduli dulu masih zaman onta, sekarang jadi zaman Toyota. Sama, tetap Islam bisa ditegakkan. Hukum Islam itu masih tetap relevan dan juga masih tetap layak untuk bisa jadi panutan kita. Dan hebatnya Islam itu sudah berbicara urusan sains dari sejak sebelum penemu-penemu itu menemukan alat-alat yang canggih ini. Bahkan alat-alat canggih itu penemuannya dikembangkan dari konsep-konsep yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Ada ilmu yang istimewa, mungkin nanti ada anak-anak atau santri ataupun adik-adik yang masih belajar bisa mempelajarinya, namanya i'jazul ilmi. I'jazul ilmi itu adalah realitas sains yang ternyata sudah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Macam-macam. Konsep fotosintesis dalam ilmu biologi itu sudah ada dalam Al-Quran, surat Al-An'am. Ya. Tentang konsep astronomi itu sudah ada di dalam Al-Quran. Fama yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dhayiqan harajan ka'annama yas'atu fis sama. Jadi orang itu kalau tambah naik, tambah tinggi ke langit, dadanya sempit. Ternyata Al-Quran ngasih apa? Sinyal bahwa semakin naik, semakin tinggi, oksigen semakin tipis. Maka astronom itu sebelum dia naik itu membaca itu ayat itu, mendapatkan hakikat bahwa kalau tak tambah tinggi sudah nggak ada oksigen, sehingga butuh untuk dipakai apa namanya, baju astronot itu. Itu kan oksigennya di dalam baju nih, di luar hampa udara karena tidak ada oksigen. Itu konsepnya sudah ada di dalam Al-Quran. Nanti ilmu fisika, ilmu apa namanya, bahkan termasuk tentang ilmu hitung-hitungan itu sudah ada. Maka penemu aljabar siapa? Ilmuwan muslim. Penemu alat-alat hebat itu semuanya ilmuwan muslim. Barat itu sebetulnya jiplak, kemudian ngembangkan. Karena ada proses pembodohan, kaum muslimin dibodohkan, dijauhkan dari agamanya. Mereka yang justru menyimpan buku-buku yang menjadi karya daripada ilmuwan muslim. Jangan kalau sekarang cari buku-buku Islam itu di mana? Pustaka Berlin,
pustaka di Amsterdam, pustaka di Paris. Ya, jadi ada perpustakaan besar di sana, ternyata isinya buku-buku Islam di situ. Nah, ini yang harus kita pahami. Maka orang kadang minder. Jadi kaum muslimin itu keterbelakangan, ora gaul, ora maju, ya, enggak milenial. Wah, itu kacau, dia tidak paham sejarah. Kita harus bangga bahwa kaum muslimin itu pada hakikatnya adalah pemegang peradaban dunia. Wallahu ta'ala alam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.